Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bersyukur. Mohon maaf saya terlambat karena macet parah di sepanjang jalan dari Jakarta. Dari mana tadi ya? Dari Pakayon. Karena di sana juga penutupan pengajian. Jadi makan-makan dulu baru bisa pulang. Ibu-ibu sekalian, insya Allah kita hari Senin masuk Ramadan. Apa persiapan ibu menjelang Ramadan? Bu, apa yang ibu lakukan menjelang Ramadan? Apa bu? Apakah biasa-biasa aja, cuek, masa bodoh? Apa bu? Iya, yang pertama melunasi hutang puasa. Jangan sampai hutang puasa itu berlarut 2 tahun berturut-turut ngumpul. Bagi ibu yang belum menipos, ya minimal seminggu dalam sebulan ibu kan dalam sebulan itu nggak bisa puasa kan? Ya, melunasi hutang secepatnya itu. Habis Idul Fitri langsung dibayar hutang-hutang. Sebelum Ramadan kalau bisa lunas. Jangan terjadi penumpukan utang. Habis Lebaran lagi numpuk lagi hutang menjadi 13-14 hari gitu. Yang kedua, melunasi hutang uang. Jangan sampai Ramadan itu kita masih berhutang ke warung, hutang ke buin, hutang ke sana. Dilunasin. Jadi puasa kita tenang. Yang ketiga, persiapan kita, usahakan makanan bergizi pada bulan Ramadan itu. Disunahkan Pak, makan daging. Karena kita akan lapar lebih kurang 13 jam 15 menit. Nabi Isa beda lagi, 40 hari 40 malam nggak makan. Makanya orang Kristen itu jarang bisa berpuasa karena 40 hari 40 malam. Kalau kita kan malam masih buka, masih makan. Cuma 13 jam 15 menit kita berpuasa. Kalau mereka enggak, 40 hari 40 malam. Makanya Kristen enggak menjalani puasa dia, enggak sanggup 40 hari 40 malam enggak makan itu. Ada yang berpuasa sepanjang tahun para nabi itu. Masing-masing nabi beda. Jadi kalau saya lihat di masing-masing nabi, dari Nabi Adam sampai Rasulullah, yang paling ringan puasanya kita. Cuma 13 jam. Betul, tidak makan, tidak minum. Tapi setelah kita berbuka bebas kan? 13 macam depan ibu. Ada karedok, ada gado-gado, ada ini es buah, es batu, es teh manis, 13 gelas. Satu orang, es buah, es campur, gado-gado, pecel lele segala macam. Bakso. Belum lagi gorengan, goreng pisang, goreng tahu, goreng tempe, gorengan. Padahal nggak dianjurkan Islam itu. Cukup air putih aja atau air hangat. Kalau ibu ada sakit, air hangat. Yang paling penting bukan itu, kurma 1 atau 3. Apa membedakan kurma dengan berbuka dengan yang manis, teh manis atau makanan manis? Kalau ibu berbuka dengan kurma dapat pahala 2. Kenapa? Karena ikut sunnah Rasul. Kalau ibu makan teh, minum teh manis nggak dapat sunnah karena Rasul buka puasa tidak pakai teh manis. Ibu biasakan berbuka pakai kurma, dapat pahala 2. Kalau kurmanya gede-gede segini ya, 1 cukup. Tapi kalau kurma yang kecil itu 3. Udah istirahat sebentar, minum air putih atau apa, sholat maghrib. Habis maghrib mau makan sedikit boleh, tarawih. Habis tarawih mau makan lagi nggak apa-apa. Jangan makan habis semua. Ada karedok, ada pecel semua. Akhirnya sesak napas. Tarawih nggak bisa. Jangan jadikan Ramadan itu sebagai rutinitas, tapi jadikan Ramadan meningkatkan kualitas. Saya ulangi, jangan jadikan Ramadan sebagai rutinitas, tapi jadikan Ramadan meningkatkan kualitas. Kualitas iman, kualitas hidup. Tahun ini apa yang terbaik kita lakukan? Yang pasti
Sedekah di bulan Ramadan 1000 kali lebih bagus daripada di luar Ramadan. Kalau ada rezeki, banyak sedekah di bulan Ramadan itu. Gaji 30% niatkan untuk sedekah. Ibu-ibu, bapak-bapak tiap hari bikin kolak, bikin bubur, antar sama tetangga. Iya? Antar sama tetangga, bikin kolak, buongko, antar ke rumah. Terserah ke rumah siapa. Karena pahalanya 1000 kali, Bu, lebih besar dibandingkan sedekah di luar Ramadan. Makanya ibu saya setiap hari bikin kolak, bikin bubur. Sebelum berbuka tetangga diantari. Masih ingat saya itu dulu waktu saya anak. Tiap hari diantari ke rumah tetangga itu. Ada kolak, ada bubur, ada segala macam. Dalam hati saya, kenapa ya ibu selalu bikin kolak tiap hari, bubur? Rupanya hadis itu. Sedekah di bulan Ramadan jauh lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah di luar Ramadan. Antum yang punya gaji 30% niatkan. Ya Allah, gajiku khusus untuk bulan Maret misalnya Ramadan ya, 30% kusedekahkan ya Allah. Pahalanya luar biasa, 1000 kali lebih besar. Ada baju-baju kita sedekahkan di bulan Ramadan itu, ada baju celana. Makanya orang-orang soleh itu sedekahnya banyak sekali bulan Ramadan itu. Enggak hitung-hitungan mereka. Karena mereka mikir, belum tentu ya Allah tahun depan aku masih dihidupkan. Itu masalahnya, belum tentu kita hidup. Kalau saya taruhlah hidup, antum belum tentu. Iya kan? Wallahu a'lam. Bagi saya nggak ada masalah karena saya hidup. Yang masalah mereka mati. Ya. Baik. Tema hari ini tarhib Ramadan. Apa arti tarhib? Tarhib bukan kisi-kisi, peraturan, petunjuk tentang Ramadan. Alhamdulillah gitu, Pak. Gitu. Kalau kita bilang alhamdulillah, orang jawab apa? Iya. Jadi orang bersin kita dapat pahala. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kalau enggak jangan ikut. Diajak berdoa, ngapain gue berdoa? Jadi alhamdulillah. Kalau jawab orang, kita dapat pahala, orang dapat pahala. Bayangkan bersin saja dapat pahala. Hebatnya Islam itu ya. Satu, ada nggak kacamata saya pinjam? Ini bolong, nggak ada kacanya. Satu, perintah puasa surat 2183, langsung baca. 2183. Langsung kencang. Ada mic kan nih? Mic mana? Kasih. Iya. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Berarti kalau nggak merasa beriman gak usah puasa, nggak apa-apa kok. Biar aja. Terus diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Satu, diwajibkan kamu berpuasa, berarti nggak bisa iseng, nggak bisa main-main. Dosa besar kalau nggak berpuasa. Sebagaimana orang sebelum kamu, siapa? Nabi Adam. Nabi Adam sepanjang seumur hidup puasa, Bu. Kita cuma sebulan dalam setahun. Nabi Adam itu seumur hidup. Nabi Isa 40 hari 40 malam. Makanya orang Kristen banyak nggak puasa, nggak kuat, Bu. 40 hari 40 malam nggak makan. Kan jarang orang Kristen mau puasa. Hanya Kristen yang betul-betul taat lah mau puasa itu. 40 hari 40 malam. Sebenarnya kalau mereka beriman, Allah berikan kekuatan kok. Tapi karena memang gaib beriman. Isa melakukan itu, Nabi Isa. Kita enggak, cuma 13 jam. Habis itu berbuka, semua dimakan. Karedok, gado-gado, pecel lele segala macam. Disikat terus sampai bengkak perut itu. Terus kedua, persiapan menghadapi bulan Ramadan. Satu, melunasi hutang puasa pada tahun lalu. Hati-hati yang masih punya hutang. Sebelum Ramadan masuk, usahakan udah lunas.
Ya ya Bu ya, terutama ibu-ibu. Buka surat 2134. 184. Melunasi utang puasa tahun lalu. Jangan berlarut-larut numpuk utang puasa. Ya. 2184. Yaitu beberapa hari tertentu. Dari 183 lah. Ulangi aja 183 supaya nyambung dia. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, tujuannya bertakwa. Sekarang pertanyaan, apakah semua orang berpuasa dapat predikat takwa? Belum tentu. Apakah semua orang sholat diterima? Belum tentu. Apakah semua wanita berkerudung ikhlas? Belum tentu. Mudah-mudahan la'allakum. Jadi gak semua orang berpuasa dapat predikat takwa. Enggak. Kenapa? Regulasi dilanggar. Kedua, ibadahnya tidak sempurna. Contoh, zaman dulu sahur orang jam 1. Padahal sahur yang terbaik itu setengah jam menjelang subuh. Jam 4, tengah 5 subuh, jam 4 sahur. Saya dulu jam 1 di Medan itu sahur. Udah jam 3 itu, udah kesiangan itu. Bangun, udah jam 3 gitu kan Bu. Sekarang kita tengah 5 baru sahur. Karena jam 5 baru subuh. Jam 4 baru sahur. Tengah 5 masuk subuh. Dulu jam 1 saya masih ingat itu. Dibangun di tetangga udah jam 3. Bangun, udah jam 3 gitu. Rumah kami gerur-gerur orang. Kesiangan banget sudah udah jam 3 sahur itu. Padahal di Medan subuh jam 5:10 loh. Iya. Jam 1 udah sahur. Akhirnya jam 10 udah lapar. Iya, kecepatan sahurnya. Jam 9 udah lapar. Krak. Terus yaitu beberapa hari tertentu. kenapa dibilang beberapa hari tertentu? Karena kadang 30, kadang 28, kadang 29. Masuk tahun kehabisan 28 hari puasa Februari. Kadang 29, 30. Jadi Al-Quran itu ilmiah, tidak menyebut angka. Berapa hari tertentu. Ya, terus. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lainnya. Berarti boleh tidak berpuasa, satu ketika sakit, kedua safar. Saya pulang ke Medan, sampai di Bandara Soekarno-Hatta, saya lapar, boleh saya makan. Orang bilang, masa sih Ustadz makan di Bandara Soekarno-Hatta? Ya saya punya jatah, punya hak. Safar saya. Atau pulang dari Medan saya ke Jakarta, sampai di bandara udah haus sekali, buka saya di bandara, hak saya. Orang bilang, masa sih Ustadz makan tengah hari di bandara? Saya safar bro. Ya bro. Terus, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. siapa ini? Orang yang sakit permanen, stroke. Jangan ibu bilang, suami saya Pak nggak puasa seumur umur, kenapa? Dia terlalu berat. Nggak bisa tuh. Nanti orang-orang kaya ngomong, saya nggak kuat Pak, bayar fidyah aja tiap tahun 600.000. Itu hanya orang yang berpenyakit parah, misalnya stroke permanen, harus makan 3 kali sehari. Atau penyakit yang parah, harus makan, bisa. Terus yaitu memberi makan seorang miskin. Bu, betul peraturannya beri makan satu orang miskin. Tapi masa sih ibu tega antar satu orang miskin makan, ibunya bapaknya nggak dapat? Antarlah untuk 3 porsi. Atau ibu suami istri sebelah Bu, ini Bu bayar fidyah saya satu orang. Gara-gara fidyah kita berebut, mereka nasi kita, berantem suami istri gara-gara ibu. Lebihkan aja lah, kasih 2 porsi 3 porsi. 2 porsi hitung sedekah, yang 1 bayar fidyah. Terus, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan jika puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. artinya betul sakit boleh berbuka,
Tapi kalau yang tidak terlalu parah, puasa lebih bagus kata Allah dibandingkan untuk bayar fidyah. Puasa itu lebih baik kok, tapi bagi yang tidak parah. Misalnya demam flu biasa ya. Ini kadang kena kurap. Kenapa nggak puasa? Saya ada panu Pak katanya. Apa hubungannya panu dengan itu? Iya. Penyakit panu dia nggak puasa karena apa? Sakit katanya. Sakitnya apa Mas? Panu katanya. Iya. Contoh itu contoh Pak Dedi dulu mungkin. Barangkali. Ya, terus 2, berlatih menahan diri. 3134. Surat 3134. Ya. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dengar Bu. Jadi sedekah itu jangan tunggu kaya baru sedekah. Baik waktu lapang maupun sempit, orang beriman begitu. Nggak bisa sedekah banyak 5.000. Nggak bisa 5.000, 2.000. Ya. Tapi Ibu jangan alasan tidak sedekah karena tidak kaya. Emangnya ada lagi uang 2.000 perak? Nggak ada uang 5.000. Nggak bisa lagi bikin sarapan sama pemulung lewat. Ya. Terus. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Bu, mudah mana? Menahan marah atau memaafkan kesalahan orang? Ibu susah maafkan orang ya. Perempuan emang ya. Cenderung. Saya kan psikolog. Perempuan itu susah maafkan orang lain. Kalau saya terbalik, saya paling mudah maafin orang. Kalau menahan marah, mobil saya Innova CC 2000, dipotong mobil 1.500, tarik Mas, saya bilang. Iya. Mobil apaan sama motong mobil saya? Tarik, saya bilang. Enak aja ente. CC 1.300 motong mobil saya, mana Innova saya baru lagi. Iya. Tarik, saya bilang. Kalau marah ya susah senahan. Tapi kalau untuk apa tadi? Memaafkan, insya Allah. Saya tidak suka dendam. Kedua, saya tidak bisa membenci orang. Sejahat apapun orang sama saya tidak bisa membenci orang. Saya kadang belajar untuk membenci orang. Alhamdulillah nggak bisa. 2 kali saya mau dibunuh orang Pak. Dalam hati saya, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan. Dia khilaf ya Allah. Tapi kalau katanya marah, waduh, lihat orang jelek aja langsung emosi saya. Udah jelek, belagu lagi. Udah, terus. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, apa beda kebaikan dengan kebajikan? Kalau kebaikan karena perintah, kalau kebajikan sukarela. Contoh, ibu ini, bu apa namanya, yang pakai Bu Tuti. Dia suka sedekah sama adiknya, iparnya, orang tuanya. Dia bukan orang baik, Pak. Memang kewajiban. Tapi kalau dia membantu ibu-ibu yang tidak saudara, bukan saudara sekampung, baru dikatakan beliau ini orang baik. Ibu itu Masya Allah, baik ya. Suka ngasih Pak Munzir. Itu baru baik. Tapi kalau dia ngasih sama adiknya, kakaknya, orang tuanya, kewajiban. Oh Pak Dedi bagus banget itu. Kenapa? Sama orang tua tiap bulan ngirim uang. Memang dia anaknya satu-satunya laki-laki. Kewajiban Pak Dedi nanggung ayah kandungnya. Jangan bilang dia baik. Tapi kalau dia bagi sama tetangga, ada makanan dibagi baru. Beli pecel bagi 2. Kayak kemarin beli makanan dia nggak dibagi, itu nggak bener gitu. Ya contoh-contoh. Ya terus kedua, yang poin kedua. 2 besar maksudnya. Keutamaan bulan Ramadan 1. Bulan penuh ampunan. Makanya ibu banyak istighfar bulan Ramadan itu. Banyak sebanyak istighfar. Astagfirullah, bisa astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahalazim. 3 bentuknya. Bisa astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya apa? Aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadamu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sebanyak-banyaknya ibu istighfar.
berhenti ngerumpi, jamu, jaga mulut. Bulan Ramadan, Bu, usahakan jangan pernah ngomongin orang. Berbuat baik dapat gandakan 1000 kali. Makanya orang-orang tua dulu kita, Bu, ibu saya lihat tiap malam bikin kolak, bikin bubur, sedekahkan ke tetangga. Rupanya itu, Bu, pahalanya 1000 kali lebih besar dibandingkan sedekah di luar Ramadan. Tiap hari, Bu, bikin kolak itu, kolak, bubur, kolak. Sebelum berbuka, keliling tetangga diantari sama ibu. Dalam hati saya, kenapa sih harus tiap hari ngantarin sama tetangga gitu? Rupanya pahalanya itu luar biasa bulan Ramadan. Saya di sini udah berapa tahun, nggak ada ngantar kolak ke rumah saya. Buin begitu, yang lain begitu. Belum, bukan tidak ya, belum. Mungkin puasa ini barangkali ada. Ya, kita tunggu aja dulu. Kalau ibu saya tiap hari, Bu, ngantarin sama tetangga tiap hari. Subhanallah, rupanya itu pahalanya 1000 kali lebih besar dibandingkan di luar Ramadan. Kita kan nggak biasa kan di komplek kita ini ngantar-ngantar bulan Ramadan itu kan, ngantar makanan, ngantar kue, ngantar bubur. Bikin bubur ya makan sendiri, makan kolak bikin sendiri, bikin sop sapi makan sendiri. Kan jarang kan saling mengantar itu. Nah sekarang kita biasakan, kita mulai dulu lah saling berbagi, ya. Tapi jangan ngantar apa namanya, ngantar sop tulang doang. Ya, mau makan apa orang? Ya ada dagingnya lah, sop iga, jangan tulang iga doang. Bulan penuh ampunan. Dengar, Bu, barang siapa mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar, berarti 10 malam terakhir, terutama malam 27 dan malam 29, Bu, itu karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Makanya 10 malam terakhir, khususnya malam 27, malam 29, sebanyak-banyaknya sedekah. Apa yang ada diberi, sedekah makanan, sedekah pakaian, sedekah ilmu, sedekah apalah, terutama malam 27, 29 menjelang lebaran itu. Cuma penyakitnya kita di Indonesia ini, jam-jam sedekah yang abdol itu justru pulang kampung. Makanya saya menghindari pulang kampung di jam-jam itu. Kapan pulang kampung? 2 lebaran. Supaya 10 malam terakhir bisa khusyuk kita beribadah, bersedekah. Ini kita pulang kampung ke Jawa, ke Sumedang, ke Solo, ke Bandung. Jangan pulang dulu lah, hari kedua baru pulang lebaran, supaya kita bisa beribadah sempurna, sedekah sempurna. Ya, ibu yang punya jilbab, punya hijab, punya segala macam, sedekah kan, terutama malam 27, 29 itu, pahalanya Masya Allah, Bunda. Ini maaf, sekitar kita ini kan banyak orang nggak mampu di luar komplek, ya. Antar kasih mukena, kasih sajadah, kasih uang, syukur uang. Mereka gembiranya Masya Allah. Menjelang Idul Fitri dapat baju, dapat mukena. Mungkin di rumah kita tidak pakai lagi, tapi mereka senang. Saya yakin di kamar ibu itu mungkin ada 104 hijab itu. 79 baju muslim. Sedekahkan. Ya, sedekahkan. Malam 27 Ramadan itu. Mereka cium, mereka menangis. Dalam tangisannya apa dia bilang? Berkahi ibu yang berikan ini ya Allah, diaminkan miliaran malaikat, hidup kita berkah gara-gara kerudung 3 biji. Gampang kok mendapat berkah itu. Bantu orang nggak mampu itu, apalagi dia miskin tapi taat, ya. Udah miskin soleh lagi, doa mereka Masya Allah itu. Udah bulan diturunkannya Al-Quran sudah 2185 langsung. 2185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya
sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Apa itu, Bu? Kalau kita mukim melaksanakan puasa, kalau ada perjalanan boleh gak puasa. Yang kedua, melantunkan, membesarkan nama Allah, apa artinya? Takbir. Begitu masuk malam Idul Fitri, habis berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangis kita itu, Bu. Biasa kita menangis. Apakah tahun depan ya Allah aku masih bertemu Ramadan? Malam Idul Fitri kita berdoa, pertemukan aku ya Allah Ramadan tahun depan. Sekarang kembali kita menangis, alhamdulillah ya Allah aku masih bertemu dengan Ramadan. Berpahala besar kita takbir itu, membesarkan nama Allah. Nanti kembali lagi takbir kita, malam Idul Fitri kembali lagi berdoa, sampaikan umur hamba ya Allah sampai Ramadan tahun depan. Sampai lagi, alhamdulillah ya Allah aku masih hidup di tahun ini. Ibu jangan menangis karena baju lebaran gak dapat. Ya Allah, hari kedua lebaran baju gak ada dari suami. Gak penting itu, baju lama masih banyak. Ibu punya hijab ada 140 di lemari. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah, gak usah protes. Iya, udah disyukuri aja. Intinya besarkan nama Allah. Ibu malam Ramadan, malam Idul Fitri itu biasakan di rumah takbir, jangan di masjid. Suami ke masjid takbir, kita ibu di rumah, di kamar gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ibu di rumah. Saya jarang saya lihat ibu-ibu malam Idul Fitri mau takbir di rumah. Sibunya ngurusin kue, merapikan sofa, mencari mana baju yang besok dipakai ke masjid, ke tanah lapang. Ini kurang cocok, ini kurang baru, ini kurang mulus, ini kurang itu. Mendingan ibu takbir. Suami di masjid takbir, ibu diam-diam di rumah takbir di kamar. Sambil duduk ibu, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama anak perempuan ibu takbir. Ya mulai tahun ini ya Bu, di kamar takbir sama anak laki perempuan. Kita ikut membesarkan nama Allah itu. Gembira kita bisa puasa tahun ini ya Allah, masih bertemu lebaran ya Allah. Ya, dilipat gandakan pahala sedekah di bulan Ramadan. Makanya orang dulu itu banyak sedekah di bulan Ramadan. Udah dibaca? Terakhir, melatih simpati dan peduli terhadap sesama. Surah 2 195. Dua 195. Udah, ayo. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi harta itu penggunaannya ada dua Bu. Pertama sedekah sunnah, yang kedua zakat. Sunnah itu jumlahnya berapa? Sukarela. Siapa objek menerima sukarela. Tapi kalau zakat udah pasti. Zakat harta, zakat mal. Buka Al-Quran surat 4 ayat 36, 9 ayat 60. 4, 36. Objek sedekah 4, 36. Ya. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Satu orang tua dulu. Dalam arti ucapan, sedekah, perbuatan. Orang tua dulu Bu. Jangan ibu baik sama tetangga, orang tua nggak dapat. Sedekah sama teman akrab, orang tua nggak dapat.
Tertolak sedekah ibu itu. Ngomong sama suami, Mas, orang tua Mas Pekanbaru di Medan di mana lah. Itu kan nggak pernah kita kasih sedekah uang. Kenapa Mas sama tetangga luar biasa pemurah? Sama teman kantor traktir tiap bulan. Dosa Mas. Asal gajian bulan muda traktir temannya di kantor. Udah pernah nggak nelpon orang tuanya suruh datang ke Jakarta? Kita makan Pak, sekali-sekali ke restoran. Mama bicara, Bu, boleh jadi orang tua ibu seumur hidup nggak pernah makan di restoran. Begitu ibu ajak ke Jakarta makan di restoran mewah, menangis kita melihat. Begitu lahapnya ya kita makan itu. Mungkin seumur hidup nggak pernah dia makan di restoran. Demi kita asal bisa kuliah. Menangis kita melihat dia makan itu. Tapi kalau di kantor tiap bulan ngajak makan teman akrab, teman kuliah, teman sekolah, teman haji. Makan yuk, gue yang traktir. Gajian, makan yuk traktir. Mak udah pernah traktir makan nggak ke restoran? Antum lah, udah kerja, punya mak, pernah nggak? Mak ke kantor ya mak, kita makan dulu. Menangis mak itu. Ada mak di sini. Masih ada mak kan? Waktu lebaran itu, waktu bulan muda telepon dia ke kantor ya mak. Naik taksi aja mak, nanti saya bayar di kantor. Kaget ibu, ngapain nih? Kita makan ke restoran ya mak. Menangis kita lihat ibu kita. Mungkin belum pernah makan ke restoran. Yang kita traktir teman kita. Gajian teman. Betul kan? Kan itu kelakuan kita laki-laki. Bukan kita, ente. Iya. Kalau udah bulan muda traktir teman. Bapak dong ditraktir, ibu kita dong. Adik-adik kita dong di rumah. Dek, sore nanti makan-makan sama abang ya. Ikut mama nanti. Ajak ke Simpang Raya, makan sepuasnya ya. Nanti mama yang bayar gitu. Sama aja tidak kan? Iya. Iya Bu. Ajarin ayu begitu. Mama bukan minta balas jasa, nak, enggak. Kayaknya kamu udah 8 tahun kerja nak. Maaf ya nak. Belum pernah kamu naktir mama ya. Apa tiap bulan kamu naktir teman? Saya yakin kalau anak ibu beriman pasti terdiam itu. Maaf ya mak, 8 tahun saya kerja belum pernah menaktir ibu kata. Saya perhatikan di kantor-kantor itu. Asal sudah gajian lah, bangga bayarin temannya makan. Subhanallah. Apa ayahnya sudah dibayari, saya pikir. Suruh ibu bapak yang dari kampung itu ke Jakarta sekali-sekali. Bawa ke restoran mewah. Makan ya mak sepuasnya, nggak apa-apa kok. Habiskan aja mak. Ada uang kok. Ya, ibu-ibu ngomong sama suami ibu begitu. Udah pernah nggak apa-apa traktir orang tua? Belum mah. Bulan depan telepon ya pak. Traktir makan-makan ke restoran. Saya nggak ikut, nggak apa-apa. Yang penting mama dengan papa ikut makan sama ayah ke restoran. Saya di rumah aja nggak apa-apa kok. Ibu begitu ya ngomong sama suami. Kasihan mertua ibu. Menyekolahkan capek, sudah kaya, nggak peduli sama orang tua. Ya, kalian yang muda-muda ya nak ya. Prioritaskan ibu itu. Mereka sudah berat mengandung kita. Wahnan ala wahni wa pisolu. Berat bertambah berat kata Allah. Mengandung kita dulu itu. Mau kapan lagi kita berbuat baik? Menangis dia makan itu. Kan nggak pernah makan di restoran. Nggak cukup uangnya. Wahnan ala wahni wa pisolu. Berat bertambah berat kita kandungannya dulu. Sampai 20 kilo ada ya bu ya. Hamil itu ya. Tambah. Ada kan? Sebelum hamil misal 60 ibu, setelah hamil tua bisa 80 katanya, berarti 20 kilo tambah. Kemana-mana ibu bawa kami itu dalam perut itu, nggak pernah merasa capek, nggak mengeluh. Coba antum bikin dulu batu 20 kilo di punggung itu, kemana-mana bawa 3 bulan, melepuh itu. Gantung batu dulu, antum kantor gantung batu. Kenapa? Aku ingin buktikan dulu betapa beratnya ibu dulu ngandung aku. Berapa lama? Aku cuma 3 bulan coba.
Disitulah air mata keluar. Ternyata berat ya Allah, waktu ibuku mengandung dulu. Bikin aja antum 5 kilo aja batu gantung di punggung itu, baru terasa seorang anak itu. Belum pernah yang ada yang melakukan itu. Gantung mulai besok. Mau nggak? Malu kan? Ibu kita nggak malu bawa kita kemana-mana. Ke pesta kita dibawa, kemana kita dibawa, kerja dia dibawa, tidur dibawa, tengkurap salah, nyamping salah, duduk salah, 9 bulan dia menahan sakit itu kita di dalam. Sudah lahir masih melawan kita. Masya Allah. Ya, terutama ya nak ya, jangan lawan ibumu. Ummuka kata Rasulullah. Ibumu. Begitu beratnya seorang ibu itu. Terus Karib kerabat. Iya, siapa itu karib kerabat? Anak, istri, ponakan, saudara. Itulah karib kerabat. Dahulukan dulu itu, baru traktir teman kantor. Adik kita tidak bisa kuliah, kadang sudah berhasil, kita belum tentu ingat mereka. Apalagi antum dapat istri judes, ngapain? Udah jelek judes lagi. Makanya cari istri itu biar kaya raya, yang penting solehah. Ini udah miskin belagu, miskin bu, belagu jelek lagi, gawat itu. Antum cari istri itu cari yang kaya tapi solehah. Masya Allah. Kenapa? Ponakan Jokowi atau apalah. Ya antum belum nikah kan? Cari, mumpung belum terlambat. Kalau udah terlambat nambah. Seperti Pak Sri nambah. Ada istrinya di sini? Hah? Oh ada. Iya. Terus Anak-anak yatim. anak yatim siapa? Anak yatim yang ada hubungan dengan keluarga darah seperti saya. Abang saya meninggal berapa bulan yang lalu? Setahun yang lalu ya, bulan Desember. Anaknya kuliah, yang satu SMP. Kami bertanggung jawab. Ponakan kandungku wajib bu, pesan sama suami bu, Mas, adik mas kan meninggal kemarin di Bojonegoro, maaf ya mas, anaknya kuliah di UNS, harus kita yang bayarin mas. Mas itu om kandungnya. Ibu yang dorong suami, tanggung jawab mas itu loh. Mas itu om kandungnya satu-satunya mas, bukan ibu yang manas-manasin. Ngapain bayar itu? Cenderung wanita seperti itu, cenderung. Kalau mereka saya yakin enggak lah, enggak beda. Ibu memotivasi mertua apa? Suami. Jangan sampai putus sekolahnya mas, dia berprestasi mas, itu ponakan mas kandung. Ingat mas nggak waktu kuliah dulu UGM, ayahnya berkorban tidak kuliah mas, asal mas bisa sarjana dulu. Mereka mau ikhlas bu berkorban demi abang kandungnya. Siapa itu? Suami ibu. Hidupnya maaf mungkin susah di Bojonegoro, di Purwokerto, tapi dia ikhlas. Ibu kaya melupakan dia sebagai ipar. Ingatkan suami. Ada seperti itu suami ibu nggak? Punya adik yang hidup susah di Jawa, sementara ekonomi ibu lumayan, bantu bu. Ingatkan suami, bantu ya bu. Apa mas? Ipar saya itu adik kandung mas. Yang ada bukan begitu. Ngapain mas bantu-bantu tiap bulan? Kan ada suaminya mas. Karena ibu nggak tahu perjalanan hidupnya, dia mengalah tidak kuliah asal suami ibu bisa sarjana. Makanya perlu kita cerita sama istri kita, jangan menghina keluarga saya ya, mereka berkorban dulu asal aku bisa kuliah. Makanya jujur sama istri kalau udah nikah nanti, saya sarjana ini, keluarga saya berkorban dulu, 2 adik saya nggak kuliah demi aku dulu, jangan pernah lecehkan keluarga saya ya. Berani nggak?
Hei, berani nggak ente ngomong gitu sama istri nanti? Tergantung istrinya sih. Kalau Judas diam aja. Iya. Ya, terus Orang-orang miskin. orang miskin, Romusa, orang bukan orang susah. Terus, Tetangga dekat dan tetangga nah jauh. ini nggak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat pendidikan. Wajib berbuat baik kepada tetangga. Kalau ada maling ke rumah, teriak kita yang dengar adik kandung kita atau tetangga. Maaf, rumah kebakaran, tolong, tolong. Yang nolong abang kita dari Cianjur atau tetangga? Kenapa tega bawa durian ditenteng-tenteng depan tetangga? Gak bagi. Iya, kita teriak. Yang dengar siapa? Tetangga, bukan abang saya dari Medan. Makanya dosa besar kita kalau ribut tidak akur dengan tetangga. Siapapun itu, apakah dia Kristen, Hindu, Buddha, apakah dia Batak, Jawa, Ambon, tetangga muliakan dia. Itu hebatnya Islam itu. Apapun agamanya. Karena kalau kita kemalingan, dia yang pertama mungkin datang ke rumah. Kita mungkin sakit, dia yang pertama besuk ke rumah sakit. Bukan adik kita. Ya Bu ya. Ada juga saya lihat orang nggak akur sama tetangga. Kok bisa? Ada orang nggak teguran sama tetangga. Kok bisa? Ada orang menjelek-jelekan tetangga. Kok bisa? Terutama perempuan, Pak. Iya kan? Jelek-jelekin tetangga. Oh, Bongko itu gini-gini, Pak, belagu banget gitu. Padahal Bongko lagunya nggak banget-banget. Lagunya pendek-pendek. Tapi itulah wanita. Tidak semua. Saya yakin di sini enggak. Tidak Terus Teman sejawat. teman sejawat, teman akrab. SD saya di Medan. Tiba-tiba nelpon dia, "Jir, apa? Di mana sekarang?" "Di Jakarta. Aku sakit, tolong dibantulah dananya, aku nggak ada biaya." Wajib saya bantu. Teman akrab waktu SD dulu, sakit. Tolong dibantulah. Aku pulang rumah sakit nggak ada uang. Wajib kita bantu itu. Teman sejawat, teman akrab kata Allah. Makanya dalam Islam itu persahabatan sangat dihargai. Solidaritas. Susah senang kita bersahabat. Kaya kita akrab, miskin kita dekat. Jangan kaya kita akrab, miskin kita pergi. Yang banyak kan begitu kan? Kodah kita punya uang banyak, merapat orang. Bebek naik ke rumah, bebek. Entok datang. Tapi begitu kita miskin, kabur semua. Terus Ibnu Sabil. orang dalam perjalanan. Terus Dan hamba sahaya yang kamu miliki. pembantu. Hamba saya nggak ada sekarang, pembantu. Pulang kampung kasih baju. Apa susahnya Pak Dedi? Kasih baju, kasih celana, kasih itu. Ibu-ibu kasih mukena, kasih sajadah. Kamu pulang kapan, Mbak? 2 hari Bu menjelang Lebaran. Ini bawa sajadah ya, kamu pakai Idul Fitri nanti. Ini ada mukena Ibu 3 biji, pakai aja ya. Bagi sama mereka. Karena mereka orang paling banyak berjasa kepada kita. Ya, supir misalnya supir saya, mereka paling berjasa terhadap saya kemana-mana bawa. Kepada mereka lah berbuat baik yang utama itu. Yang banyak langsung berbuat baik kepada kita. Terus Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. iya, belagu. Kalau bahasa Betawinya belagu banget. Kaya sombong, miskin belagu. Udah miskin belagu. Kalau kaya sombong masuk akal ya, mobil 4, rumah gede. Ini enggak, udah miskin belagu. Surat 49:10. 49:10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Iya, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi namanya saudara nggak mungkin kita bermusuhan. Yang namanya saudara nggak mungkin kita menjelek-jelekkan. Logikanya begitu Bunda.
Enggak mungkin kita menjelek-jelekkan saudara kita. Saudara apa? Saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam kenyataannya bukan damaikan, mengadu domba. Bu tahu nggak? Bu sebelah iya. Oh, gini-gini. Oh iya memang begitu bu. Yang namanya orang Tegal gitu. Malah dipanas-panasin supaya orang membenci. Dosa besar bu ya. Memancing orang membenci seseorang. Nggak cukup dia membenci seseorang, dia aja orang rame-rame supaya benci orang itu, kan dosa besar itu. Bu, ibu jangan bergaul sama ibu itu lah, nggak bener dia. Yang nggak bener kan sama ibu, sama orang kan enggak. Sering begitu buin. Buin bukan yang ini, yang di luar. Mecah belah. Jangan gini ya bu, gini-gini. Loh, nggak ada kok kayak gitu sifatnya setahu saya gitu misalnya. Kok bisa lain ya ibu ini gitu. Makanya kita selektif mendengar omongin orang. Belum tentu yang diomongin itu benar. Kalau saya mendengar semua orang, tapi tidak semua saya dengarkan. Saya begitu prinsip hidup saya. Saya dengar aja dia ngomong, tapi saya kan seleksi. Apa benar omongan itu ya? Kok dia menjelek-jelekan Pak Anu ya? Setahu saya Bapak itu nggak seperti itu kok. Ya bu ya, ibu juga gitu. Jadi pendengar yang baik aja. Jangan dibumbuin. Iya bu, saya juga begitu bu sama saya. Sampai monyong cangkemnya. Oke, kesimpulannya malam ini adalah berusahalah berbuat baik kondisi apapun. Karena berbuat baik kita disenangi penduduk langit dan bumi. Saya ulangi. Berusaha berbuat baiklah kapan dan dimanapun. Karena orang berbuat baik disenangi penduduk langit dan bumi. Kita doakan malaikat loh Pak kalau kita orang baik. Miliaran malaikat mendoakan kita. Sekarang malaikat di sini banyak ini. Karena di mana majelis Quran itu malaikat ada. Dia melihat kita ini, tapi kita nggak melihat dia. Makanya salah satu pahala terbesar mengkaji Quran karena firman Allah. Ya, ibu kalau ada waktu, ada pengkajian Quran, jangan pernah absen. Di sini malaikat menyaksikan kita hari ini. Masya Allah. Baik. Kalau mau pulang silakan kita dulu. Kalau mau ngobrol-ngobrol diteruskan nggak apa-apa. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya.